lakukan uji Levin, kita lakukan itu Tukey-Kramer untuk mencari perbedaan. Jadi dalam ANOVA yang paling penting adalah satu, kita harus lakukan ANOVA, kemudian kita lakukan uji Levin test untuk dengan asumsi-asumsi yang tadi tidak boleh terlanggar, kemudian kita lakukan Tukey-Kramer. Baru kita simpulkan, oh iya, yang ini lebih bagus daripada yang lainnya, atau tidak ada perbedaan. Bisa jadi kesimpulannya seperti itu. Kalau ANOVA-nya sangat besar, nilai F-testnya sangat besar sekali, maka kita yakin bahwa dia tidak, probability-nya sangat besar sekali, lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan di antara kelompok. Jadi semua tidak ada hasilnya sama. Tapi kalau dia berada di faktor di daerah penolakan, maka terjadi perbedaan. Perbedaannya yang mana? Kita uji dulu, Levin dulu, apakah equal variance dulu. Kalau iya, baru kita uji dengan Tukey-Kramer. Jadi ada 3 yang kita lakukan uji untuk dalam desain eksperimen. Oke? Sudah dicatat? Alda, Iftita, Fahmi, Rahman, sudah dicatat? Dalam desain eksperimen, untuk ANOVA saja kita harus melakukan 3 buah uji. Uji ANOVA, uji F, kemudian uji Levin, untuk mencari apakah variansinya berbeda atau tidak, harusnya sama. Kemudian uji Tukey untuk mencari yang berbeda yang mana. Dan berapa, mana yang paling tinggi, kan begitu. Halo. Iya Pak, udah dicatat. Iya, jangan bisu atuh Nat. Capek. Enggak benar. Salah satu yang capeknya dosen adalah menjelaskan, tetapi ini ngerti atau enggak. Terus kalau nggak ngerti kenapa nggak tanya, kalau ngerti kenapa nggak jawab gitu. Itu juga gitu. Jadi tolong dong biasakan iya tidak gitu kalau pas ditanya ya. Iya Pak. Oke, kita lanjut kalau gitu ke analis ANOVA faktorial. Oke. Iya Pak. Oke. Jadi tadi adalah satu faktor. Nah, berikutnya adalah desain faktorial atau desain 2 arah, two-way ANOVA, yaitu jadi di sini adalah desain faktorial, berarti ANOVA 2 arah, yaitu mengamati pengaruh dari 2 faktor yang diminati terhadap satu dependent variable. Sebagai contoh, persen carbonation dan line speed pada soft drink. Jadi kalau Coca-Cola kan berapa jumlah karbon dioksida yang terlarut dan kecepatan pengisian botol itu terhadap kualitas dari Coca-Colanya misalnya, atau minuman berkarbon gitu ya. Nah, dan interaksi antara masing-masing tingkatannya, jadi persen karbon dikasih 1%, 2%, 3%, atau 5%, 10%, 20%, kecepatan prosesnya antara 10 detik, 20 detik, 30 detik, misalnya seperti itu. Atau pengaruh kecepatan dosen mengajar dan kecepatan mahasiswa menerima terhadap hasil ujian, misalnya seperti itu. Atau di dalam perusahaan jumlah aksesoris yang dipasang di mobil dan warna mobil terhadap jumlah yang peminatan pembelian mobil misalnya. Atau di dalam jumlah misalnya di dalam ini fintech, financial technology,
tingkat bunga dan kecepatan proses terhadap jumlah pinjaman misalnya. Itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk ujian eksperimennya. Interaksi antara beberapa level dalam dua faktor. Apakah terdapat efek salah satu tingkat karbonasi atau jumlah karbon yang terlarut tergantung pada kecepatan dari pembotolannya atau line speed-nya. Asumsinya tetap sama, populasinya harus berdistribusi normal, populasinya harus memiliki varian ekspor. Ini tadi menggunakan Levin test, ini menggunakan probability test dan box plot. Ini independent random sample selected pada waktu mengambil data harus secara acak. Variasi dari atau varian dari sumber varian dari dua faktor ANOVA adalah dari jumlah level faktor A, jumlah level faktor B, jumlah replikasi atau berapa kali datanya, dan total jumlah observasi dari seluruh sel serta nilai observasi yang diperoleh dari faktor A dan B. Jadi sama dengan tadi XST, cuman di sini adalah antar among group, between group, between faktor, faktor A, variasi faktor A, variasi faktor B, variasi faktor A dan B, dan standard error, random variation. Itu adalah totalnya. Ini degree of freedom masing-masing. Oke. Nah, ini adalah cara menghitungnya SST, SSA, dan SSB. Dan berikutnya adalah interaksi dan sum square error. Prinsipnya sama dengan tadi, dihitung dengan X total seluruh data dibagi dengan degree of freedom masing-masing, itu total seluruhnya, total XI, rata-rata XI, rata-rata XJ, rata-rata XIJ. Kemudian baru kita cari MSA, MSB, MSAB, MSE. Ya. Kemudian kita interpretasikan, pertama tentukan apakah interaksinya signifikan secara statistik. Jika interaksinya signifikan, kemudian kita lakukan analisis berikutnya, fokus pada yang ada interaksinya. Nah, pada interaksi yang tidak signifikan, maka kita fokus pada efek utama, main effect. Ya. Jadi kita cari di sini bahwa ujinya, hipotesisnya mu1 sama dengan mu2 dan seterusnya. Hipotesis alternatifnya tidak semua mu itu sama. Ujinya pakai F-test MSA dibagi MSE. Tolak jika F-statnya lebih besar dari F angka alfa kritis. Kemudian untuk yang kedua, F-test untuk faktor B maka sama, mu1, mu2, mu3 dan mu-C-nya itu untuk faktor B, maka MSB bagi MSE. Kalau ini tadi A, B, ya. Ini kan titik, ini satu. Titik ini satu, ini berarti B. Baru yang terakhirnya adalah interaksi yang ketiga. Ya. Kemudian kita cari hipotesis tes untuk efek interaksi. Sebab interaksi A dan B sama dengan 0 dan interaksi A dan B tidak sama dengan 0. MSAB dibagi MSE. Kalau ini MSB bagi MSE. Nah, kemudian kita tabelkan biasanya. Jadi tabelnya bentuknya seperti ini. Faktor A, faktor B, interaksi AB, error, dan total. SSA, SSB, SSAB, SSE, dan SST.
ini degree of freedom-nya, ini hasilnya, mean square-nya, cari angka F-nya masing-masing. Oke, ini penjelasan yang tadi, degree of freedom-nya, cara menghitungnya, jumlahnya SST sama dengan SSE ditambah SSA ditambah SSB ditambah SSAB. Ini contoh berikut adalah apakah lokasi di toko dan kemudahan menggunakan mobile payment berpengaruh terhadap penjualan. Di sini datanya mobile payment no, mobile payment yes. Lokasi di rak-rak di gang, lokasi di depan, lokasi di kios, dan ini adalah lokasi di expert, gitu ya. Kita ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah model pembayarannya. Pengulangannya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hasil analisis ANOVA-nya menjadi seperti ini. Jadi ini di gang, di depan, ditaruh di pajangan di depan, taruh di kios, ditaruh di expert. Dan ini total. Jumlah data 20. Jumlah data tetap 20. Ini jumlah dari yang tidak, faktor A, faktor B, total, ini hasil ANOVA-nya. Maka sampelnya adalah F-test-nya, saya langsung aja, ini karena hitungan. Ini dibagi MSE menjadi F-test, ini dibagi MSE, MSE adalah yang errornya. Ya. Kemudian di sini ketemu p-value-nya masing-masing. Interaksinya tidak signifikan karena semuanya 0. Ya, lebih kecil dari 0,05. F kritisnya berada di bawah F test. Maka interaksi signifikan karena p-value lebih besar sama dengan 0,05 interaksi ya, khusus dengan interaksi. 0,7 kan lebih besar dari 0,05. Jadi dia tidak signifikan, tetapi faktor sampel dan faktor kolom itu ini, lokasi maupun A dan B tadi berpengaruh secara sangat signifikan. Karena dia di bawah 0,01. Kalau 0,05 saja signifikan. Ini sangat signifikan. Ya. Baru kita lakukan